Twin Hendriadi selaku Managing Director of PT Atlantik Biru Raya. Turut hadir bersama kita via daring Menteri BUMN Indonesia ke-7, Bapak Dahlan Iskan, dan juga Wali Kota Medan, Bapak Bobi Nasution. Senang sekali pada siang hari ini kita semua dapat menghadiri acara yang tentunya tetap dengan mengutamakan protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Bapak Ibu hadirin, bersama saya Riza Karinda, pada siang hari ini kita bersama menghadiri kegiatan Launching Solarpreneur Development Center kerjasama antara Ubaya dan Utomo Solar Roof. Beri tepuk tangan yang meriah dan juga semangatnya yang luar biasa untuk kita pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, adapun susunan acara pada siang hari ini yaitu acara akan dimulai dengan pembukaan oleh Rektor Universitas Surabaya selaku tuan rumah dan dilanjutkan oleh Bapak Antoni Utomo selaku Managing Director of Utomo Solar Roof. Acara dilanjutkan dengan doa bersama 5 agama, dilanjutkan dengan launching program Solarpreneur Development Center, diantaranya simbolik pemasangan rompi dan ID card, sepatah dua patah kata sebagai pembukaan, juga penandatanganan modul surya dan penyerahan cindera mata. Dilanjutkan dengan press conference yang akan dilakukan sewaktu break time, kemudian akan dilanjutkan dengan acara focus group discussion dengan tema urgensi dan potensi PLTS di Indonesia, dan ditutup dengan foto bersama. Hadirin yang berbahagia, mengawali acara hari ini, kami mohon kesediaan Bapak Beni Lianto selaku Rektor Universitas Surabaya, juga tuan rumah acara kali ini untuk memberikan sambutan. Kepada beliau, disilahkan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam multikultural dari Universitas Surabaya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya coba menyapa satu persatu. Yang pertama adalah Bapak Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, yang mewakili. Kemudian yang terhormat Bapak Krisnawan Anditya selaku Direktur Energi Baru dan Energi Terbarukan Kementerian SDM RI. Terima kasih Pak, jauh-jauh dari Jakarta naik mobil hanya untuk acara di Universitas Surabaya ini. Terima kasih Pak. Kemudian yang saya hormati Pak Anton Priyatno selaku Ketua Yayasan Universitas Surabaya. Kemudian Bapak Febi Tumiwa selaku Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia. Terima kasih Pak Febi hadir. Kemudian yang saya hormati Pak Darmawan Utomo selaku Direktur Utama Utomo Dek Group. Acara hari ini adalah hasil pertemuan kami beberapa waktu yang lalu dengan Pak Utomo di Universitas Surabaya dan terrealisasi pada hari ini. Kemudian Pak Antoni Utomo selaku Managing Director of Utomo Solar Roof. Pak mana Pak? Oh iya, Pak Antoni. Ya. Kemudian di sini hadir juga bapak-bapak dari IO. Ini kebetulan Hari Sumpah Pemuda, ya. Ini banyak tokoh-tokoh muda, pengusaha muda, ya, yang hadir pada kesempatan ini. Ada Pak Edwin, Pak Anggara, Pak Haris, ya, Pak Antoni juga anggota dari IO. Jadi saya kira ini adalah kumpulan tokoh-tokoh pengusaha muda, ya, yang nanti akan mengambil peran luar biasa, ya, untuk Indonesia masa depan. Serta seluruh pimpinan universitas, fakultas yang hadir pada hari ini, dan tentu tidak lupa seluruh peserta focus group discussion dan pelatihan Solarpreneur Development Center.
Bapak Ibu, pertama-tama saya mewakili Universitas Surabaya menyampaikan selamat datang di kampus Universitas Surabaya. Ini adalah kampus kedua kami. Ya, kampus pertama ada di Ngagel Jaya Selatan, kurang lebih 3-5 km dari sini, dan ini adalah kampus kami yang kedua. Dan ada kampus kami yang ketiga di daerah Trawas. Ya, kapan-kapan bisa nanti berkunjung di sana. Itu juga kami sudah banyak pakai energi surya, Pak, untuk pada beberapa pencahayaan listrik, lampu taman kami juga sudah menggunakan. Nanti mungkin sewaktu-waktu bisa berkunjung ke sana. Acara hari ini adalah bagian dari komitmen Universitas Surabaya untuk membangun sebuah kepedulian terhadap secara umum adalah lingkungan. Secara umum ada lingkungan. Pada tahun sebelumnya kita sudah membangun pusat studi lingkungan. Ya, pusat studi lingkungan. Ya. Karena sebagai bentuk kepedulian upaya terhadap upaya-upaya untuk memberikan pelatihan pendampingan pada upaya-upaya untuk menjaga lingkungan agar supaya benar-benar bisa berkelanjutan. Kemudian disusul dengan mendirikan pusat studi energi terbarukan. Ya, kita punya pusat energi terbarukan 2003 kalau nggak salah. Itu 2003 sudah didirikan. Dan sejak tahun 2020, pusat studi energi lingkungan dan energi terbarukan merger. Ya, karena dua pusat studi ini kelihatannya saling terkait. Dan sudah nanti kalau bisa kita berkunjung, pusat energi lingkungan dan energi terbarukan. Ini adalah salah satu bentuk komitmen Universitas Surabaya pada upaya-upaya untuk membangun kesadaran para generasi muda, khususnya mahasiswa, agar mulai masuk ya di dalam kegiatan kajian dan penelitian pada energi terbarukan. Dan hari ini ya bekerja sama dengan Utomo Solar Roof, Universitas Surabaya launching yang kita sebut dengan Solarpreneur Development Center. Ini adalah sebagai upaya untuk melatih para generasi muda, khususnya mahasiswa dan juga para relawan Kota Surabaya secara khusus untuk dilatih tentang pembangkit listrik tenaga surya. Ya, pembangkit listrik tenaga surya. Saya kira energi terbarukan ini sebuah keniscayaan, Pak Krisnawan, ya. Jadi pemerintah memiliki target yang luar biasa agar ke depan upaya-upaya untuk menggunakan energi terbarukan ini makin hari makin besar. Oleh karena itu kami pendidikan tinggi dan juga bekerja sama dengan dunia bisnis industri bergandengan tangan untuk ikut berupaya mendukung program-program dari pemerintah. Saya menyampaikan terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang sudah bekerja sama dalam merealisasikan berdirinya Solarpreneur Development Center. Menurut Pak Febi Tumiwa, ini adalah yang pertama di Indonesia. Kita beri tepuk tangan. Ya, ini adalah yang pertama di Indonesia. Ya, dan tadi sudah bincang-bincang kemungkinan Solarpreneur Development Center ini akan terus bergerak ke provinsi-provinsi lainnya. Semoga di setiap provinsi nanti bisa berdiri Solarpreneur Development Center ini. Ya. Semoga demikian, itu cita-cita kami semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Dengan demikian saya dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, acara hari ini launching Solarpreneur Development Center dan acara Focus Group Discussion tentang energi terbarukan secara resmi dimulai dan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Benny Lianto selaku Rektor Universitas Surabaya untuk sambutannya. Selanjutnya,
Kami mohon kesediaan Bapak Antoni Utomo selaku Managing Director of Utomo Solar Roof yang merupakan mitra kerjasama Ubaya dalam penyelenggaraan Solarpreneur Development Center untuk turut memberikan sambutan. Kepada beliau, disilahkan. Tanda-tanda terlalu semangat begitu, Pak. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Rektor, Pak Beni yang selama beberapa bulan ini intens sekali dengan kami. Yang saya hormati Pak Anton Prijatno selaku Ketua Yayasan. Yang kami hormati Pak Darman Utomo selaku founder dari Utomo The Group, Pak Fabi Tumiwa, Ketua Umum dan bos saya di Asosiasi Energi Surya Indonesia, Pak Krisnawan, Pak Direktur Aneka EBT yang luar biasa. Beliau ini seperti tadi Pak Rektor sampaikan, komitmennya dari malam Bapak Ibu sekalian naik kendaraan ke sini, jadi kita apresiasi sekali. Pak Haris Riyadi, Pak Anggara Jati, sahabat saya, Pak Edwin Hendriadi, dan tentunya Pak Eliezer, dan teman-teman Surabaya Memanggil yang kami sayangi, kami muliakan, dan seluruh hadirin sekalian. Solarpreneur Development Center adalah sebuah konsep yang ternyata oleh Ubaya diimplementasikan. Jadi konsep ini kita sudah banyak sekali, Pak, mengenai PLTS dan lain-lain, tapi memang Ubaya adalah universitas yang sangat progresif, Pak Beni, kami apresiasi sekali. Jadi kami berharap memang Solarpreneur Development Center ini sesuai namanya, Pak. Tidak hanya menjadi training center Bapak Ibu sekalian, tetapi pengembangan untuk pribadi-pribadi, mahasiswa-mahasiswi maupun masyarakat umum untuk bisa menjadi pengusaha maupun pelaku UMKM energi yang mampu mengisi kebutuhan yang luar biasa. Seperti kita tahu Bapak Ibu sekalian, energi terbarukan ini adalah sebuah kebutuhan yang tidak bisa kita bendung. Tinggal sekarang memang kita harus memilih mau mengisi di bidang apa, mau memulai di mana, dan disinilah menurut saya Ubaya menjadi salah satu pelaku di dunia pendidikan yang sangat-sangat progresif. Dengan tidak mengurangi rasa keingintahuan kita terhadap solar, tapi perlu kami sampaikan bahwa pelaku-pelaku industri pun sudah memulai. Jadi Pak Edwin ini adalah salah satu pelaku usaha di bidang air minum dalam kemasan yang sudah menggunakan, sehingga saya kira tidak berlebihan kalau kita melihat ini sebuah peluang, Pak, peluang ya Bapak Ibu sekalian, untuk bisa kita berdayakan bersama. Dan di Ubaya, saya sepakat Pak Rektor, ini adalah sebuah permulaan yang bagus, tapi tentu tidak hanya di Surabaya harapannya. Karena itu sejalan dengan semangat Sumpah Pemuda, di mana kita semua punya rasa kecintaan terhadap tanah air kita, semoga kita segera merdeka dari energi fosil. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Bapak Antoni atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya, marilah kita bersama membaca doa untuk kelancaran kegiatan di siang hari ini. Kami persilakan kepada teman-teman mahasiswa yang bertugas untuk membaca doa. Disilakan. Bapak, Ibu, serta hadirin sekalian, mari sama-sama kita menundukkan kepala kita dan menyiapkan hati kita, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas berkat pernyataan-Mu untuk setiap kami, sehingga kami dapat berkumpul dalam acara launching Solarpreneur Development Center ini. Tuhan, kiranya Engkau mau memberkati setiap rencana yang sudah dirancangkan, setiap teknologi yang sudah diciptakan, kiranya dapat memenuhi kebutuhan energi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa, menjaga kelestarian lingkungan, serta berdampak positif terhadap masyarakat Indonesia. Kiranya Bapa, setiap materi yang akan dibahas
dapat menambah wawasan setiap kami mengenai Solarpreneur. Kami memohon campur tangan-Mu agar acara ini dapat terlaksana dengan baik dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Ini doa setiap kami, dalam nama Bapa kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wal ikram wa adimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Esa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha memberikan petunjuk, tunjukkanlah kepada kami bahasanya yang benar itu benar, dan juga tunjukkanlah kepada kami bahasanya yang salah itu salah. Allahumma ya Allah, wahai Zat yang membolak-balikkan hati kami, teguhkanlah hati kami di atas agama-Mu. Janganlah Engkau jadikan hati kami menyimpang pada sesuatu. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Agung, ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu keselamatan, kesehatan, rohani, jasmani. Sukseskanlah acara Solarpreneur ini pada siang hari ini ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, hamba-Mu memohon kepadamu ya Allah, singkirkanlah wabah virus corona ini dari permukaan bumi, khususnya di Indonesia ya Allah, agar dapat beraktivitas seperti sedia kala. Bismillahirrahmanirrahim. Li khamsatun utfi biha harul waba il khatimah al-Mustafa wal Murtada wa benahuma wa Fatimah. Allahumma ya Allah, Allah yang Maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa kami ini Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka inni izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Om Swastiastu. Om Awiganamastu Namo Sidam. Om Sidirastu Tat Astu Astu Swaha. Om Burbuaswa Tat Sawitur Warenyam Bargo Dewasya Dimahi Dio Yona Prachodaya. Om Kesantawya Kayiko Dosa Kesantawyo Waciko Mama Kesantawyo Manaso Dosa Tat Pramadat Kesamo Swamam. Om Anubadra Kratoyantu Wiswata. Om Sang Yang Widi, semoga kami senantiasa dalam keadaan selamat. Om Sang Yang Widi, semoga atas perkenanmu tiada suatu halangan dan semoga acara ini dapat berjalan dengan sukses. Om Sang Yang Widi, Tuhan yang menguasai ketiga dunia ini, Engkau Maha Suci, sumber segala cahaya dan kehidupan. Berikanlah budi nurani kami penerangan sinar cahayamu yang Maha Suci. Om Sang Yang Widi, ampunilah segala dosa dari perbuatan, ucapan, dan pikiran kami. Semoga segala kelalaian kami itu Engkau ampuni. Om Sang Yang Widi, semoga pikiran-pikiran yang baik dan suci datang dari segala penjuru arah mata angin. Semoga damai di hati, damai di dunia, dan damai selalu. Atas karunia Sang Yang Widiwasa. Om Sriyam Bawantu, Sukam Bawantu, Purnam Bawantu. Om Kesamo Sampurnaya Namah Swaha. Om Santi, Santi, Santi. Om. Namo Buddhaya.
Terpujilah Buddha Guru Agung yang telah mencapai pencerahan. Terpujilah Dhamma yang selalu menuntun kami untuk bebas dari kebencian, iri hati, dan ketamakan. Sangha sebagai teladan kami dalam menjalani kehidupan. Semoga senantiasa selalu hidup dengan penuh kasih, selalu sadar setiap saat dalam berpikir, berperilaku, dan berkata. Semoga kita semua dapat menghargai lingkungan yang memberi kehidupan dan manfaat bagi seluruh makhluk hidup. Semoga dengan adanya energi terbarukan ini dapat memberikan manfaat yang baik bagi lingkungan dan semua makhluk hidup. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Terima kasih Engkau telah menyertai dan memberikan kami kesempatan untuk hidup di hari yang baru ini. Kami juga mau bersyukur karena Engkau telah mengumpulkan kami di sini dengan keadaan sehat dan boleh mengikuti acara ini baik secara offline maupun secara online, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Ya Bapa, pada kesempatan hari ini, kami mau berdoa dan mengucap syukur untuk kelancaran event baru Solar Planner yang telah diadakan oleh Universitas Surabaya. Tuhan kiranya berkati acara ini, supaya boleh berjalan dengan baik dari awal hingga akhirnya nanti. Kami juga berdoa bagi pembicara dan pihak yang mengikuti acara ini. Semoga pembicara dapat menyampaikan materi dengan baik dan pihak yang ikut serta dalam acara ini dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah melalui inovasi-inovasi baru boleh muncul, sehingga terciptalah energi terbarukan yang dapat berguna bagi sesama. Inilah doa dan permohonan kami satukan dalam nama Tuhan Yesus dan mengantara kami yang hidup dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada teman-teman mahasiswa. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu launching program Solarpreneur Development Center yang akan ditandai dengan pemasangan rompi dan ID card oleh Bapak Beni Lianto selaku Rektor Universitas Surabaya dan Bapak Antoni Utomo selaku Managing Director of Utomo Solaruf kepada perwakilan peserta. Kepada panitia dimohon bantuan untuk mengkoordinasi perwakilan peserta. Selanjutnya, kami mohon kesediaan Bapak Beni Lianto selaku Rektor Universitas Surabaya dan Bapak Antoni Utomo berkenan naik ke atas panggung untuk pemasangan rompi dan ID card. Disilahkan. Bapak Ibu, tadi saya belum menyapa di Zoom karena acara ini juga diikuti secara online. Ada Bapak Dahlan Iskan. Terima kasih Pak Dahlan Iskan sudah ikut hadir pada acara launching Solarpreneur Development Center. Terima kasih. Baik, hadirin sekalian. Dengan pemasangan rompi dan ID card secara simbolis ini, maka telah resmi diluncurkan program Solarpreneur Development Center kerjasama antara Ubaya dengan Utomo Solaruf. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Baik, semoga kedepannya wadah ini dapat merealisasikan cita-cita atau harapan bersama untuk memenuhi target 1 juta peluang kerja hijau. Kepada si dokumentasi disilahkan mengambil gambar.
Baik, sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk peluncuran program Solarpreneur Development Center kerjasama antara Ubaya dengan Utomo Solaruf. Untuk sesi dokumentasi disilahkan. Baik, terima kasih Bapak dan teman-teman dari Surabaya Memanggil dan Ubaya. Saya persilakan untuk kembali ke tempat semula. Baik Bapak Ibu, acara kali ini akan lebih lengkap rasanya apabila kita mendengarkan sepatah dua patah kata untuk pembuka launching program Solarpreneur Development Center. Kami mohon kesediaan Bapak Anggara Jati selaku tokoh UMKM nasional untuk memberikan sepatah dua patah kata. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam nama budaya. Ini dadakan juga nih Pak Antoni. Ya, terima kasih buat Pak Antoni, Pak Rektor, Bapak-bapak semua. Kita dari mewakili teman-teman UKM dari Surabaya terutama, kita sangat mendukung sekali dengan adanya program dari Solarpreneur ini. Semoga dengan dibangunnya pusat center Solarpreneur Development Center ini, teman-teman UKM bisa belajar ke sini dan banyak menerima manfaat dan bisa menambah peluang usaha baru buat teman-teman dan menciptakan lapangan kerja baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Bapak Anggara atas kesediaannya. Selanjutnya kami persilakan pula kepada Bapak Feby Tumiwa selaku Ketua Umum ASI untuk memberikan pengantar. Disilahkan. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Yang kami hormati Pak Rektor Ubaya, Pak Beni, terima kasih Pak sudah menjadi host untuk Solarpreneur Development Center, Pak Darmawan Utomo, Pak Antonius, Ketua Yayasan, Pak Krisnawan, yang jauh-jauh nih kami sangat apresiasi Pak, jauh-jauh dari Jakarta, naik mobil ya tadi malam untuk bisa menghadiri acara ini. Rekan-rekan semua, para pimpinan rektorat dan fakultas Universitas Surabaya, para kolega, pelaku usaha UMKM, anak-anak muda yang luar biasa. Terima kasih telah menghadirkan acara ini. Saya harus berterima kasih kepada anggota kami, Utomo Solaruf ya, yang telah bekerja keras beberapa bulan ini untuk memastikan agar Solarpreneur Development Center bisa ada di kampus ini. Dan seperti tadi dikatakan oleh Pak Beni, benar ini adalah yang pertama, Solarpreneur Development Center yang pertama di Indonesia, bekerja sama dengan ASI, Asosiasi Energi Surya Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin kalau saya sebagai Ketua Umum Asosiasi Energi Surya ingin memperkenalkan diri bahwa Asosiasi Energi Surya Indonesia ini didirikan tahun 2016, kami masih muda dibandingkan dengan Asosiasi Energi Surya Asosiasi Energi Terbarukan yang lain di Indonesia. Saat ini kami punya anggota kira-kira hampir 200 orang, 50 lebih itu adalah anggota perusahaan yang terdiri dari ya pelaku usaha PLTS, ada developer, ada EPC company, ada supplier, ada konsultan ya, dan sisanya anggota perseorangan. Dan anggota ini terus tumbuh. Kami percaya bahwa Indonesia itu bisa menjadi superpower energi terbarukan di Asia Tenggara. Ya.
dan bahkan bisa menjadi raja energi surya ya di kawasan Asia Tenggara. Mengapa? Potensi energi surya kita sangat besar. Mungkin yang selama ini tidak disadari ya. Hasil hitung-hitungan yang dilakukan, yang kami lakukan ya, dari potensi ketersediaan lahan yang ada di Indonesia yang cocok untuk PLTS itu bisa mencapai hampir 20.000 gigawatt. Jadi kalau listrik Indonesia hari ini total kapasitasnya 72 gigawatt, potensi PLTS saja mencapai 20.000 gigawatt. Ya. Puluhan kali lebih besar ya, daripada kapasitas pembangkit kita. Dan ini adalah modal penting. Oleh karena itu kami sangat percaya bahwa energi surya bisa tumbuh dan berkembang di Indonesia dan menjadi apa? Menjadi peluang kerja. Oleh karena itulah kami di ASI ya menggagas yang namanya 1000 Solarpreneur. Jadi Solarpreneur adalah salah satu program kerja kami di ASI dengan tujuan ya, dengan target sampai masa kepengurusan saya sampai 2024 kita bisa menciptakan 1000 Solarpreneur. Ada yang bilang kekecilan ya, tapi kita akan dorong 1000 Solarpreneur di Indonesia. Nah, ini menjadi penting kenapa? Karena tadi saya sampaikan potensi energi surya yang besar sekali di Indonesia. Potensi pasar untuk PLTS itu juga sangat besar yang bisa dipasang di PLTS atap paling tidak di atas bangunan rumah, bangunan industri, ya, bangunan komersial. Oleh karena itu kita punya beberapa kawan yang hadir di sini, Pak Edwin yang sudah di pabriknya pasang 1 megawatt, sudah deklarasi bulan Juni kemarin Pak ya, mau pasang 10 megawatt, kita apresiasi. Jadi kita tunggu gebrakan-gebrakan para pelaku usaha. Ini adalah pasarnya. Kalau ada pasar berarti ada apa? Dibutuhkan EPC yang berkualitas. Kami tidak ingin, yang ingin kami cegah adalah orang punya pengalaman buruk dengan PLTS. Seringkali PLTS itu diasosiasikan sebagai teknologi yang tidak handal, tidak reliable. Kenapa? Karena dulu pasangnya asal-asalan, ya, barangnya tidak SNI, ya, mau nyari murah tapi barang abal-abal gitu kira-kira. Sehingga mereka yang pasang merasa tertipu. Dan akhirnya karena tidak reliable, banyak orang mengeluh, wah PLTS itu nggak bagus. Nah padahal menterinya Pak Kris ini sudah menyatakan bahwa untuk mengejar target bauran energi terbarukan di Indonesia, kita akan mengandalkan salah satunya sumber energi terbarukan adalah energi surya, PLTS. Bahkan sudah ada target ya Pak Kris, program strategi nasional 3,6 gigawatt ya. Ada program nasional. Nah, ini potensi permintaan yang akan muncul. Kami di asosiasi merasa ini harus kita dukung dengan apa? Menciptakan tadi tenaga-tenaga kerja terampil yang terlatih, tersertifikasi untuk memasang tadi PLTS paling tidak di atas atap-atap bangunan. Dengan demikian ya konsumen bisa mendapatkan listrik teknologi PLTS yang berkualitas dan listrik yang juga handal dan semakin murah. Karena hari ini teknologi PLTS itu harganya semakin murah dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu. Nah, inilah salah satu alasan kenapa kami di ASI menciptakan program 1000 Solarpreneur. Karena selain tadi ada kebutuhan, mengantisipasi kebutuhan yang akan muncul, ya, kami juga melihat bahwa dengan potensi PLTS yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, maka diperlukan EPC yang qualified di setiap provinsi paling tidak. Jadi ide yang kami lakukan adalah di setiap provinsi itu paling tidak ada 20-30 EPC terlatih, ya, sekaligus, nah tidak saja bisa masang. Karena jadi teknisi berbeda, yang kami ingin ciptakan adalah Solarpreneur, entrepreneur, UMKM energi surya. Sehingga namanya Solarpreneur.
Kalau sudah bisa masang PLTS, kami harapkan terjun ke bisnisnya. Sehingga konsep yang kami kembangkan di ASI itu tidak saja jadi teknisi, karena kalau teknisi mungkin training gitu ya. Tapi kita mau ciptakan solarpreneur, entrepreneur nanti akan didukung dengan apa? Dengan rantai pasok yang bagus. Di mana beli barang, beli panel surya, beli modul surya, beli inverter, beli controller, ya, yang bisa. Lalu kemudian permodalan, sehingga tidak saja EPC orang yang masang sebagai teknis, tapi juga menjadi memang benar-benar menjadi solarpreneur. Ya, kita ingin menciptakan sekali lagi peluang kerja. Kalau dia jadi solarpreneur, usahanya tumbuh, bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak. Jadi 1000 solarpreneur itu kami harapkan nanti bisa tumbuh menjadi 10.000, 100.000, bahkan 1 juta, berjuta-juta yang bisa memanfaatkan peluang pasar yang sangat besar ini di Indonesia. Dan oleh karena itu kami sangat berterima kasih bahwa Ubaya menjadi host ya Solarpreneur Development Center, dan kami harapkan pengalaman ini ya bisa getuk tular, ditularkan ke provinsi lain. Indonesia ini kan luas banget ya. Ya, kita harapkan bisa tumbuh di berbagai provinsi, sehingga nanti ketika Pak Kris ingin melaksanakan program PLTS yang 3,6 juta gigawatt, 3,6 gigawatt itu udah nggak sulit cari mitra. Karena selama ini ide besar tapi nggak didukung. Nah ini juga kami dari ASI ya membangun solarpreneur ini tidak saja membangun menciptakan tadi ya bisnisnya, tapi pada dasarnya kami ingin membentuk yang namanya ekosistem pengembangan PLTS di Indonesia. Jadi kalau namanya ekosistem pengembangan PLTS di Indonesia itu berarti ada EPC yang terlatih, yang berkualitas, ada dukungan pembiayaan, ada dukungan kebijakan dan regulasi, ada standarisasi yang bagus, ya, ada public communication, awareness, sosialisasi ke masyarakat, ada industri pendukung, ini penting, dan ini menjadi yang selama ini, yang selalu juga dikritik, ya, bahwa kalau kita Indonesia ini kan kaya energi fosil ya, selalu ini bilang kan kalau batu bara kita ekspor, ya. Kalau PLTS kita impor, modul suryanya impor. Nah, kita harus dukung pembangunan industri PLTS di Indonesia dan kita mungkin melakukan itu. Ya, syaratnya apa? Pasarnya harus tumbuh, ada jaminan pasar di masa depan. Tidak ada investor pelaku usaha yang mau berinvestasi kalau nggak ada jaminan pasar. Nah, disinilah peran ASI mendorong membangun ekosistem tadi sehingga pasarnya bisa tumbuh dan ya mereka yang tertarik untuk berinvestasi di rantai pasok energi surya PLTS itu merasa nyaman ya. Dan kami harapkan para pelaku usaha yang ada juga di sini ya bisa membantu untuk menciptakan pasar tadi dengan apa? Ya kalau punya pabrik, punya bangunan, pabriknya pasang PLTS atap. Ya, ASI punya banyak anggota. Ya, di Jawa Timur di Surabaya ada beberapa memang yang jadi anggota kami. Ya, dan kami harapkan itu bisa tadi tercipta pasar sehingga industrinya bisa tumbuh. Ini yang kami harapkan, Bapak dan Ibu sekalian. Dan saya menyambut baik adanya kolaborasi juga dengan teman-teman relawan ya, relawan COVID. Yang dengan COVID melandai ya si Pak Antoni sudah dan Pak Wali Kota sudah memikirkan bagaimana ada tidak saja sibuk ngurusin korban COVID ya, tadi memakamkan mayat gitu ya korban-korban, tetapi juga ada peluang kerja baru. Nah ini yang kami himbau kepada pemerintah daerah, pemerintah kota Surabaya dan juga pemerintah provinsi Jawa Timur agar menggunakan kewenangan yang dimiliki. Apa kewenangannya? Pemerintah daerah Jawa Timur punya yang namanya Rencana Umum Energi Daerah, di mana di situ ada target pengembangan energi terbarukan, salah satunya pengembangan
energi surya dari PLTS. Ya, mereka bisa mendorong agar misalnya masyarakat ya dan pelaku usaha di Jawa Timur menggunakan PLTS dalam rangka mencapai target rencana umum energi daerah yang sudah diperdakan. Jadi perda statusnya, bukan hanya rencana tapi sudah diperdakan. Yang kedua, baik provinsi maupun kabupaten kota itu punya apa? Punya APBD, di mana APBD ini bisa dipakai sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Presiden Nomor 22 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional. 30% luasan atap bangunan pemerintah dan bisa ditambah fasilitas umum itu ditutupi oleh PLTS. Jadi kalau kita bilang apa, gedung-gedung pemerintah mulai dari kantor wali kota, gubernur, bupati, sampai puskesmas, kantor kecamatan, kantor kelurahan, bahkan kantor polisi, pemadam kebakaran, RSUD, ya, universitas negeri, itu harusnya 30% luasan atapnya dipasang oleh PLTS. Nah, disinilah peran pemerintah, apa? Menyediakan anggaran. Dengan menyediakan anggaran tersebut, ada proyek dan harapan kami itu dikaitkan dengan mereka yang sudah dilatih menjadi solarpreneur, diberi kesempatan untuk mengerjakan proyek-proyek yang didanai dari APBD, APBN, ya, APBD provinsi, APBD kabupaten kota. Nah, dengan demikian kita bisa tadi selain membangun ekosistem, bisa mengakselerasi pertumbuhan PLTS di Indonesia. Dengan demikian Indonesia bisa tadi mengurangi ketergantungan kita pada energi fosil, dan ini sesuai dengan semangat dan rencana yang disampaikan oleh pemerintah. Indonesia itu bisa melakukan dekarbonisasi di tahun 2060 atau lebih awal. Dan ini kita mulai revolusi energi terbarukan dari PLTS. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih. Mari kita sukseskan Solarpreneur Development Center di Universitas Surabaya. Terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih Bapak atas dua patah kata yang telah diberikan. Selanjutnya Bapak Ibu, dikarenakan Bapak Dahlan Iskan sedang berada di luar kota Surabaya, maka beliau akan menyampaikan secara langsung ucapan selamat melalui Zoom. Disilahkan. Iya, mohon maaf Bapak, untuk suaranya belum bisa terdengar Bapak. Iya, mohon maaf Bapak. Baik. Oke. Baik. Atau enggak apa-apa deh. Monggo Pak, sudah. Disilahkan Bapak. Sudah Baik. terdengar. Disilahkan. Saya mengucapkan selamat kepada Pak Rektor dan kepada Ubaya dengan acara ini. Tadi Pak Rektor sudah menguraikan bagus sekali, Pak Antoni juga. Pak Antoni ini putranya Pak Darmawan, teman saya.
Pak Darmawan tentu bahagia punya anak yang pinter sekali dan mau kerja, mau turun ke lapangan seperti Pak Antoni, apalagi ikut punya jiwa sosial seperti bapaknya, ikut menangani pengabdian di Ubaya ini. Saya kira ini Antoni menurun dari bapaknya. Saya tahu persis bapaknya ini punya jiwa perjuangan seperti itu. Dan uraian dari Pak Ketua Asosiasi tadi sangat bagus, lengkap sekali. Ya memang begitu, kalau mau maju saya hanya sedikit menambahkan saja karena sudah lengkap, bahwa kita menyadari solar cell ini kan serba impor. Nah mungkin nanti Ubaya dengan senternya ini setidak-tidaknya bisa mendevelop sistem atau konverter yang itu tentu bisa dibuat di dalam negeri, dan Antoni juga ahlinya di situ. Saya tahu Antoni sampai dipercaya untuk menangani sistem solar cell sampai 25 megawatt, itu tidak main-main. Nah, saya berharap bahwa center di Ubaya ini termasuk mendevelop sistem itu. Dengan demikian panelnya memang kita impor, tapi rakitannya kita tangani di dalam negeri, kemudian inverternya, sistemnya, semua diproduksi di dalam negeri. Menurut saya lumayan juga Pak Ketua Asosiasi, jangan juga terlalu merisaukan kok kita ini impor semua. Ada potensi yang kita bisa tangani, dan Ubaya mungkin bisa menjadi pelopor untuk mengurangi unsur-unsur impor itu. Apalagi kalau nanti Ubaya juga bisa mempromotori bagaimana solar cell ini bisa DC to DC. Sekarang ini kan solar cell itu kan DC, kemudian alat-alat kita semuanya AC, sehingga harus ada penyesuaian. Nah, kelak bagaimana roadmap dan tahapan agar DC to DC itu bisa terwujud di Indonesia, dan dengan demikian maka semakin efisien. Saya kira itu. Selamat Pak Rektor, Pak Direktur dari ESDM, selamat mempunyai ambisi yang begitu besar, dan mudah-mudahan asosiasi terus maju. Kalau saya lihat ketuanya tadi, asosiasi ini akan maju sekali. Semangat ketuanya luar biasa, dan Antoni bisa diandalkan di sini. Pak Darmawan, selamat punya anak yang hebat sekali, dan selamat kepada Ubaya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Dahlan Iskan atas waktu yang telah disempatkan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Krisnawan Anditya selaku Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan untuk turut memberikan sepatah dua patah kata. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya atau yang mewakili, Bapak Dahlan Iskan, Menteri BUMN RI ke-7, Ketua Yayasan Ubaya, Bapak Anton Priyatno, Rektor Ubaya, Bapak Dr. Beni Lianto, beserta pimpinan dan sivitas akademika, Bapak Darmawan Utomo dari Utama Solar RUV, dan Bapak Antoni Utamo, Managing Director Utama Solar RUV, dan entrepreneur muda kita yang sangat membanggakan. Terima kasih atas undangan yang diberikan kepada kami Kementerian SDM untuk mendukung suksesnya pengembangan EBT. Tidak saja membentuk ekosistem dari sivitas akademi terlibat, tetapi juga industri. Ini suatu kami bilang pentahelix ya. Jadi tidak hanya dari sivitas akademik ya, tapi industri, tetapi semuanya termasuk dari media massa juga berpartisipasi. Kita memiliki peran. Di sini kita memiliki peran, tidak hanya bahwa suksesnya pengembangan EBT di Indonesia ini tidak bisa hanya mengandalkan dari pemerintah saja. Ekosistem kita bentuk, sinergitas dengan terbentuknya Solarpreneur ini oleh Utomo ini merupakan salah satu inisiatif yang baik. Jadi dapat kami sampaikan Ibu Bapak sekalian bahwa pemerintah, Bapak Presiden selalu mendorong adanya green economy. Green economy yang didorong oleh green industry untuk menghasilkan green product. Ini merupakan hal yang sudah harus kita lakukan. Di dalam pidato kenegaraan beliau menyampaikan juga
energi terbarukan di dalam energi transisi dalam menopang ekonomi kita. Jadi tidak suka energi baru terbarukan akan menjadi energi suplai bagi Indonesia. Dapat kami sampaikan bahwa di dalam COP21 di tahun 2015 Bapak Presiden juga sudah menyampaikan komitmen penurunan emisi gas rumah kaca 29% pada tahun 2030 dengan usaha sendiri, 41% apabila ada dukungan internasional. Kemudian di dalam kebijakan energi nasional kita juga memiliki target bahwa porsi bauran EBT di dalam energi primer kita minimal 23% di tahun 2025. Nah, di tahun 2020 kemarin porsinya baru mencapai 11,2%. Sedangkan kalau kita lihat sisa waktu ini sekarang 5 tahun kurang, bisa kita katakan 4 tahun. Semua kita memiliki, ya kita negara yang di blessing country ya, blessing country, kita punya potensi EBT semuanya, mulai dari surya, kemudian hydro, panas bumi, kemudian biogas, energi laut kita punya. Tetapi memperhatikan konsideran waktu yang tersisa 5 tahun kurang, maka Bapak Menteri mendorong untuk pengembangan yang lebih prioritas adalah energi surya. Kenapa energi surya? Kok tidak lain? Yang lain didorong tetap Bapak Ibu. Bukan berarti pemerintah mengistimewakan, tidak. Tetapi ada beberapa hal yang dilihat sebagai kelebihan daripada energi surya. Pertama, potensinya besar. Dari Sabang sampai Merauke memiliki potensi yang ada. Kedua, masa pembangunan yang cepat. Bisa dilakukan 12 sampai 18 bulan. Sehingga kalau kita punya waktu yang tersisa 4 tahun, ini adalah salah satu tools EBT yang bisa kita dorong pengembangannya. Yang ketiga, yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua IC Pak Fabis Tumewa, bahwa harganya ini sudah kompetitif teknologinya. Sebagai informasi aja Bapak Ibu sekalian, kapasitas 20 megawatt ke bawah harganya pada 5 tahun yang lalu itu 25 sen per kilowatt hour. Yang di atas 20 megawatt 11 sen per kilowatt hour. Di tahun 2019 ya kontraknya PLTS Terapung Cirata 145 megawatt harganya 5,81 sen per kilowatt hour. PLTS Bali ground mounted 25 megawatt plus 2 itu harganya yang satu unit adalah 5,5 sen. Yang satunya 5,9 sen. Sudah masuk di kami, sudah dilakukan market sounding. Di beberapa lokasi, harga yang ditawarkan adalah 3,68 sen per kilowatt hour. Suatu harga yang sudah kita bilang parity dengan PLTU, seperti itu. Nah ini yang kita dorong, tadi sudah disampaikan, upayanya adalah mendorong bagaimana EBT juga bisa berkembang. Kalau kita lihat berapa sih potensinya energi surya? Di dalam RUPTL yang sudah baru saja diresmikan Bapak Menteri, PLTS yang akan dibangun sampai dengan tahun 2030 adalah 4,7 gigawatt. Sangat besar, 4.700 megawatt. Jadi bisa dilihat kapasitasnya. Dan ini yang akan kita dorong utamanya adalah floating solar PV untuk menghemat, menghilangkan permasalahan mengenai lahan. Dan harganya juga semakin kompetitif. Kedua, tadi sudah disampaikan bahwa pemerintah sudah juga menetapkan program strategis nasional. Dan yang masuk di sini adalah PLTS atap. Kapasitas yang diset adalah 3,6 gigawatt. Jadi bisa dikatakan hampir 10 gigawatt ya yang akan dikembangkan. Nah ini apabila kita tidak melakukan perbaikan ekosistem, kalau kita tidak menyadari bahwa kita memiliki potensi dan saling bekerja sama, ini akan menjadi market dari luar negeri. Apakah iya kita menginginkan hal seperti ini? Nah mari kita sama-sama, kami dari pemerintahan juga akan mengatur regulasi bagaimana porsi kue yang ada ini bisa dinikmati oleh kita sendiri, sehingga kita tidak hanya energinya juga resilience, tapi juga kemampuan industri dalam negeri itu menopang bagaimana perkembangan energi surya ini dapat juga dipenuhi di dalam negeri, seperti itu. Nah tentu saja tidak bisa kita lakukan sendiri, generasi muda yang ada itu merupakan modal kita, mereka lah yang akan nantinya menikmati bagaimana energi ke depannya yang kondisinya juga sedang memperhatikan. Makanya direncanakan di COP26 di Glasgow, UK akan dilakukan semangat lebih kuat lagi dari seluruh negara untuk bagaimana menuju net zero emission. Indonesia pada saatnya nanti dideklarasikan
adalah di tahun 2060, tetapi bisa lebih cepat apabila ada dukungan internasional. Dan tugas kita semua, bagaimana generasi muda yang ada ini pada saatnya nanti menjadi pemimpin, ikut bisa terlibat mulai dari awal, yaitu dengan Solar Entrepreneur ini terlibat secara aktif, tidak hanya dengan perkataan, tetapi melakukan aktivitas secara real. Nah, inilah yang kita dorong ke depannya. Demikian dengan semangat adanya kerjasama, kolaborasi, kami yakin Indonesia pasti bisa. Bersatu kita bisa. Demikian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Krisnawan Anditya selaku Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya akan dilanjutkan dengan penayangan video testimonial oleh Profesor Nizam selaku Dirjen Dikti Kemendikbudristek Republik Indonesia. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Semangat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk semua. Surabaya, semoga guru, jajaran budaya, kepala dinas SDM, Profesor Rudi dan teman-teman sama Asosiasi Energi Surabaya, IC, seluruh jajaran Direktur Eksekutif Asosiasi Dinas SDM seluruh Indonesia, Apkasi, Ketua Asosiasi Energi Indonesia, IC, juga Direktur Eksekutif Asosiasi Peranakan dan seluruh Indonesia, Yayasan Surabaya, pimpinan terutama juga Surabaya, Beserta jajaran dan seluruh Yayasan Surabaya, Bina Muda, Berbahagia Indonesia Surabaya, Alhamdulillah kita bicarakan dan seluruh peserta pembina kesehatan sehingga bisa menghadiri acara Alhamdulillah yang kita bicarakan menjelang puasa di kesehatan sehingga bagi saya yang melihat solar energi semangat dari rekan-rekan sekalian di dalam mengembangkan energi terbarukan bagi saya kampus di tanah air. Semangat dari rekan-rekan sekalian dalam mengembangkan energi terbarukan baru mencapai 11% di tanah air. Target pemerintah energi terbarukan saat ini ke depan baru mencapai 11%, sementara target di pemerintah belum sampai separuh dari energi ke depan 2025. Sehingga sangat penting bagi kita untuk bersama-sama kita mengroyong sampai separuh membangun sasaran 2025. Sehingga sangat penting bagi kita untuk bersama-sama bergotong royong membangun energi terbarukan. Kita mulai dari lingkungan terdekat kita, yaitu kampus-kampus perguruan tinggi. Program mewujudkan kampus mandiri energi ini kita dorong bersama dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Teknologi. Tentu tidak bisa kita lakukan sendiri, tapi harus kita lakukan dengan gotong royong. Kalau setiap kampus perguruan tinggi bisa memanfaatkan atap gedung, atau tempat parkir dan ruang-ruang terbuka lainnya sebagai tempat untuk memanen energi matahari, energi surya, maka tentu dampaknya, kontribusinya bagi bauran energi terbarukan di tanah air akan signifikan karena kita punya lebih dari 4.000 perguruan tinggi. Katakanlah kalau masing-masing setengah megawatt saja, kita sudah bisa mendapatkan 2000 megawatt peak, satu jumlah yang cukup tinggi untuk bisa berkontribusi untuk mencapai bauran energi terbarukan di tanah air. Saya rasa apa yang dilakukan oleh teman-teman Solar Partnership ini sangat baik dan patut kita akselerasi dan kita dukung bersama-sama dengan sekali lagi melalui gotong royong, melalui kerjasama antara para pelaku industri, dunia perguruan tinggi dan juga masyarakat luas bersama dengan pemerintah dan pemerintah daerah. Hanya melalui gotong royong, melalui sinergi, maka tidak ada melalui gotong royong dan sinergi yang baik, maka tidak ada hal yang tidak bisa kita capai untuk selama kita betul-betul bekerja serius bersama-sama bergandengan tangan untuk mewujudkannya. Mari bersama-sama kita wujudkan kemandirian energi dan bauran energi terbarukan yang semakin besar di tanah air tercinta, sehingga kita bisa mewariskan planet bumi, khususnya
Nusantara ini bagi anak cucu kita dalam keadaan yang lebih baik, yang lebih ramah terhadap lingkungan, yang lebih habitable, yang bisa lebih nyaman untuk ditinggali anak cucu kita nantinya. Terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya bagi kita semua dalam upaya kita mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun kehidupan bangsa yang semakin baik ke depan. Terima kasih pada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan berkolaborasi di dalam upaya membangun energi terbarukan di kampus-kampus kita yang berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Dan yang terakhir akan kami tayangkan pula video testimonial dari Wali Kota Surabaya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namang Budaya, salam kebajikan rahayu. Semua orang butuh energi listrik untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Energi listrik yang selama ini kita nikmati masih bersumber dari batu bara yang persediaannya akan habis. Belum lagi gas beracun dan polusi yang ditimbulkan. Dulur-dulur mesti tahu, ketika batu bara ini habis, sudah tidak ada lagi yang bisa diubah menjadi listrik. Dunia menjadi gelap gulita, aktivitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, semuanya pasti akan terhenti. Jalan satu-satunya untuk menghadapi krisis energi di masa depan hanya satu, menggunakan energi terbarukan. Dari sinar matahari, posisi Indonesia sebagai negara beriklim tropis yang mendapat sinar matahari sepanjang tahun dan kekayaan alam pasir silika merupakan anugerah yang harus bisa kita optimalkan. Jadi kalau Surabaya dibilang kota terpanas di Indonesia, itu artinya kita harus gerak cepat mengoptimalkan panasnya kota Surabaya menjadi energi bersih dan hijau. Selain aspek lingkungan, pemanfaatan energi surya juga akan menggerakkan ekonomi daerah melalui tenaga-tenaga ahli dalam negeri yang dilatih mampu memasang solar panel. Tenaga ahli ini bisa mempelopori munculnya UMKM-UMKM energi terbarukan yang pasti akan membuka lapangan pekerjaan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Kami mengapresiasi inisiatif Utomo Solarroof dan Universitas Surabaya dalam mendirikan Solarpreneur Development Center yang memfasilitasi arek-arek Surabaya dalam belajar tentang teknologi energi surya. Tentunya ini adalah perwujudan nyata kolaborasi pentahelik antara pemerintah, entitas bisnis, akademisi, serta masyarakat dalam bergotong royong mempercepat transisi energi. Pemerintah menyediakan payung kebijakan, Ubaya menyediakan kajian teori dan praktikal. Utama Solarroof menyediakan pendampingan sistem solar panel berkualitas dan ber-SNI. Masyarakat berpartisipasi aktif mengaplikasikannya. Kota Surabaya sangat bangga menjadi tempat berdirinya Solarpreneur Development Center yang pertama kali. Ini membuktikan bahwa kota Surabaya sangat layak menjadi pionir kota energi bersih di Indonesia. Ayo rek, dang pasang solar panel nang omamu. Wal muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi 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 Om. Tepuk tangan yang meriah untuk kegiatan kita pada siang hari ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum memasuki break time, acara selanjutnya yaitu penandatanganan modul surya oleh Bapak Beni Lianto selaku Rektor Universitas Surabaya dan Bapak Antoni Utomo selaku Managing Director of Utomo Solarroof yang akan dilanjutkan dengan pemberian cenderamata kepada tamu VIP kita pada siang hari ini. Kepada panitia disilahkan. Baik, selanjutnya kami undang Bapak Beni Lianto selaku Rektor Universitas Surabaya dan Bapak Antoni Utomo selaku Managing Director of Utomo Solarroof. Disilakan menuju tempat yang telah disediakan.
Baik, kami mohon kesediaannya untuk tetap berada di tempat Bapak untuk kemudian foto bersama. Selanjutnya kami turut mengundang yang pertama Bapak Krisnawan Anditya selaku Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan untuk turut maju dan naik ke atas panggung. Disilakan Bapak. Baik, dilanjutkan dengan penyerahan plakat oleh Rektor Universitas Surabaya kepada Bapak Krisnawan Anditya. Kami mohon kesediaannya untuk tetap berada di atas panggung Bapak untuk sesi foto bersama di akhir. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Anton Priyatno selaku Ketua Yayasan Universitas Surabaya untuk turut naik ke atas panggung untuk penandatanganan modul surya. Disilahkan. Baik, dilanjutkan dengan penyerahan plakat oleh Bapak Antoni Utomo untuk Bapak Anton Priyatno SH selaku Ketua Yayasan Universitas Surabaya. Dimohon kesediaannya untuk tetap berada di atas panggung Bapak. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Darmawan Utomo selaku Direktur Utama Utomode Group untuk turut naik ke atas panggung untuk menandatangani modul surya. Disilahkan. Dilanjutkan dengan penyerahan plakat dan cindera mata oleh Bapak Rektor Universitas Surabaya. Baik, selanjutnya kami turut mengundang Bapak Feby Tumiwa. Iya. Selanjutnya kami turut mengundang Bapak Feby Tumiwa selaku Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia untuk naik ke atas panggung. Pak Anggara. Iya, Pak Edwin. Ya. Dilanjutkan dengan penyerahan cindera mata oleh Bapak Antoni Utomo.
Baik, selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Anggara Jati selaku tokoh UMKM nasional untuk turut naik ke atas panggung. Disilahkan Bapak. Dilanjutkan dengan penyerahan plakat oleh Rektor Universitas Surabaya. Dan yang terakhir kami mohon kesediaan Bapak Edwin Hendriadi selaku Managing Director of PT Atlantik Biru Raya untuk turut serta naik ke atas panggung. Disilahkan. Iya. Acara selanjutnya yaitu foto bersama untuk modul Surya antara Bapak Beni Lianto dan Bapak Antoni Utomo. Disilahkan. Satu, dua, tiga. Baik, Bapak Ibu, beri tepuk tangan yang meriah untuk kerjasama antara Ubaya dan Solar Roof untuk Solarpreneur Development Center.